Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Rifki dari grup Kampat. Saya di sini eh, akan menjelaskan tentang daun jambu biji yang dijadikan sebagai pewarna alami pada serat tekstil. Daun jambu biji tak hanya bermanfaat sebagai alternatif obat untuk sakit perut, daun pada tanaman jambu biji ini juga dapat dipakai sebagai pewarna tekstil alami. Dan selain alami, pewarna ini juga pewarna yang lebih ramah lingkungan dan mudah didapat. Apa kandungan aktif dalam bahan alam yang dapat berfungsi sebagai pewarna tekstil? Adapun kandungan aktif dalam bahan daun jambu biji ini mengandung antisionin yang berperan pada pewarnaan daun, yakni cyanidin 3-sporofit dan cyanidin triglucosid. Selain itu, daun ini juga mengandung flavan 3,4 diophals yang tergolong senyawa tanin berupa pigmen kuning hingga coklat. Tak hanya itu, daun jambu biji juga mengandung pigmen gugus kromofor karbonil, gugus ausokrom, yaitu hidroksil dengan senyawa organik tak jenuh. Adapun interaksi zat warna alam daun jambu biji, serat selulosa yaitu zat warna alam dan jambu biji ketika proses pencelupan dengan melakukan proses pemanasan, zat warna daun jambu biji lebih mudah menyerap pada serat selulosa karena serat selulosa dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekul. Serat selulosa juga struktur molekulnya tidak serapat serat nilon sehingga suatu zat warna dapat menghasilkan warna kain yang tua tetapi tidak cerah. Selain itu, kain yang saya gunakan yaitu serat kapas, yaitu serat yang memiliki sifat mudah menyerap dengan pewarna apapun itu. Ketika proses pencelupan dan melihat hasil dari proses pencelupan, bahwasannya serat nilon sukar dalam proses penyerapan zat warna alam dikarenakan serat nilon memiliki struktur molekul yang rapat. Hal ini sangat sulit zat warna untuk menyerap dalam sela-sela kain. Sehingga hasil pencelupan zat warna alam pada serat nilon menghasilkan warna yang tidak tua tetapi warna cerah serta pewarnaan terlihat rata. Dan yang membuat zat warna itu sulit menyerap pada serat nilon yaitu dikarenakan serat nilon tidak memiliki afinitas atau daya tarik terhadap zat warna alami. Selanjutnya, ketika ekstraksi, saya melakukan 2 kali ekstraksi, yaitu ekstraksi pertama, ekstraksi panas dengan waktu 30 menit, ekstraksi kedua, yaitu ekstraksi panas dengan waktu 60 menit. Proses ekstraksi ini saya menggunakan float 1:5, yaitu dengan kebutuhan bahan daun jambu biji beratnya 500 gram dan air sebagai pelarut 2500 ml. Adapun cara kerja proses ekstraksi pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Kedua, tentukan terlebih dahulu float yang akan kalian gunakan. Yang ketiga, daun jambu biji dibersihkan menggunakan elap agar kotoran-kotoran itu hilang dari permukaan daun jambu biji. Lalu, keempat, daun jambu biji dipotong kecil-kecil dengan mencapai berat 500 gram. Sehabis itu, siapkan panci, lalu masukkan air sebanyak 2500 ml, kemudian masukkan potongan daun jambu biji tadi ke dalam panci. Nyalakan kompor, lalu tunggu mendidih. Setelah mendidih, hitung perhitungan waktu yang kalian gunakan. Kalau saya menggunakan variasi waktu pertama itu 30 menit dan yang kedua itu 60 menit. Hasil larutan ekstraksi yang didapat yaitu ekstraksi pertama menghasilkan warna coklat susu dikarenakan proses ekstraksi awal ampas masih baru. Jadi belum mengeluarkan zat-zat warna yang banyak. Dan yang kedua, ekstraksi kedua itu menghasilkan warna coklat tua. Mengapa ekstraksi kedua lebih pekat warnanya? Mungkin karena
bekas ekstraksi pertama masih ada sisa-sisa warna yang masih menempel pada daun jambu biji dan masih terdapat air mungkin ya sedikit, sehingga tercampur dengan ekstraksi kedua. Jadi ekstraksi kedua menghasilkan warna lebih pekat dibanding ekstraksi pertama. Selanjutnya proses pencelupan. Proses pencelupan yaitu proses di mana kain siap dicelup dan larutan warna ekstraksinya juga siap. Adapun proses kerjanya yaitu pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, buatlah larutan mordan dengan cara memasukkan air atau aquades ke dalam panci sebanyak 4000 ml, lalu masukkan serbuk tawas ke dalam larutan tersebut. Aduk larutan hingga serbuk tawas larut dalam air. Lalu siapkan panci, pengaduk, dan kompor. Kemudian, masukkan larutan ekstraksi dengan variasi waktu ekstraksi 60 menit dan 30 menit. Setelah itu, masukkan garam atau asam asetat jika dibutuhkan. Setelah memasukkan itu tadi, masukkan kain ke dalam panci yang berisi larutan ekstraksi yang telah ditambah garam atau asam asetat. Lalu nyalakan kompor. Jika air sudah mendidih, lakukan perhitungan waktu yang kita tetapkan saat proses pencelupan. Jangan lupa selalu membalik-balikan kain agar tidak terjadi belang pada pencelupan. Angkat kain setelah waktu sudah terpenuhi, lalu cuci kain dengan air dingin, lalu cuci juga dengan air panas. Jika kain perlu dimordan, lakukan pemordanan. Setelah proses pemordanan, cuci kain dengan menggunakan air dingin, lalu cuci menggunakan air panas. Setelah itu, kain diangin-anginkan atau dijemur, tetapi jangan sampai terkena panas matahari. Gambar bisa lihat di atas ya. Terkena sinar matahari langsung karena dapat merusak warna kain. Adapun hasil dari proses pencelupan, kain poliamida menghasilkan warna yang tidak begitu tua seperti ini, namun warna terlihat muda dan cerah. Sedangkan kain kapas menghasilkan warna yang dihasilkan itu warnanya lebih tua seperti ini. Terusnya, apakah fungsi pemordanan? Fungsi pemordanan yaitu menghilangkan komponen dalam serat seperti minyak, lemak, lilin, dan kotoran-kotoran lain yang dapat menghambat proses masuknya zat warna pada kain. Selain itu, proses pemordanan ini juga sebagai penguat warna agar kain lebih tahan terhadap luntur. Adapun pengaruh yang terjadi pada serat kapas dan nilon yang saya praktekkan yaitu warna serat seperti ada pigmen kekuningan setelah dimordan. Misal hasil warna serat saya itu berwarna coklat. Nah, jadi coklatnya itu ada kayak coklat kekuningan gitu yang dimordan. Lalu dengan adanya proses mordanting, di saat cuci panas dan cuci dingin, warna tersebut tidak luntur. Kemudian saat pengujian uji gosok, kain yang telah dimordan terdapat penodaan. Sedangkan yang tidak dimordan di saat uji gosok itu tidak terdapat penodaan. Bagaimana mekanisme kerja asam asetat pada pewarnaan serat poliamida, yaitu mengatur pH larutan celup, memberi suasana asam pada saat proses pencelupan, sehingga memperbesar penyerapan zat warna. Pengaruh asam asetat terhadap zat warna ketika adanya penambahan asam asetat pada pencelupan kain poliamida, kain berwarna lebih muda dan lebih rata hasil warnanya, serta cerah dibandingkan tanpa asam asetat. Semakin banyak penambahan asam asetat, warna kain juga lebih muda dan lebih rata kainnya, lebih muda. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang bagaimana pengaruh daun jambu biji terhadap kain dan sebagainya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan